Nah, saya mungkin agak lebih mempercepat pada poin-poin berikutnya sebelum masuk pada esensi terkait dengan politik uang. Nah, secara motif dalam fikih anti korupsi itu juga sudah dijelaskan yang semuanya itu mesti intrinsik dan ekstrinsik. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kenapa kemudian orang melakukan jalan pintas untuk meraup suara masyarakat? Ya karena dia memiliki dorongan yang bersifat intrinsik, yaitu ingin memperoleh jabatan secara lebih cepat. Sebab bagi mereka yang melakukan ini, kalau menjadi politisi itu lugu, apalagi lugu bil wagu, ya itu susah akan mendapatkan suara yang signifikan di tengah berbagai banyak rivalitas yang dia hadapi dengan permainan itu. Sehingga kira-kira kalau secara kaidah fikihnya bisa diberlakukan nggak irtikabu ahafid dararain? Kenapa? Karena dalam hidup ini kan kita tidak selalu berhadapan dengan pilihan positif, negatif, baik, buruk. Kadang kita menghadapi pilihan sama-sama baik atau sama-sama buruk. Sementara dalam Islam, dalam keadaan apapun, memilih itu adalah sebuah kewajiban. Nah, termasuk juga ketika misalnya pilihan-pilihan itu nggak ada yang ideal. Kemudian juga dalam praktek perpolitikan kita, satu sisi kita ingin menjadi orang yang sangat bersih menjalankan aktivitas politik itu. Pada sisi yang lain kemudian orang melakukan cara-cara yang tidak terpuji. Nah, kalau tidak dilakukan, otomatis dia kalah. Kira-kira kemudian muncul pertanyaan, apakah kaidah fikih yang mengatakan idza ijtama'a mafsadatani ru'ya a'zamuha dararan bi irtikabi ahaffiha itu bisa diberlakukan? Ketika ada dua resistensi, dua keadaan kedaruratan yang kita hadapi. Yang satu sangat berat kedaruratannya, yang satu ringan. Agama tetap menuntutkan kan kita harus tetap memilih paling tidak yang paling minim tingkat resistensinya. Karena saya bukan pejabat negara seperti Prof. Halim, maka saya memberikan satu contoh misalnya. 3 orang atau 3 kontestan ini nggak ada yang ideal secara 100%, mesti ada plus minusnya. Tapi kita sebagai muslim yang cerdas itu kan tetap juga itu irtikabu ahfid dararain, harus memilih yang paling minim tingkat resistensinya. Itu kaidah dalam hukum. Nah, karena itulah muncul pertanyaan di situ. Maka ada kalimat-kalimat penghubungnya yang mengatakan, ya kalau dalam keadaan-keadaan di tempat tertentu dan berbagai macam alasan, ya selesaikan secara lokalitas. Tetapi fatwa itu kan harus mengatur secara keseluruhan, bukan hanya untuk orang per orang. Itu hukum. Karena hukum itu berlaku universal. Nah, itulah yang kita sebut dengan hukum asal. Maka kita harus berani mengatakan praktek money politik itu haram, nggak boleh abu-abu. Kita harus mengatakan haram, bahkan di itu fatwanya sudah menurut saya ya, narasinya sudah cukup tegas, ya itu harus dipertegas kembali. Nah, di sini poinnya. Lalu faktor-faktor yang lain ya sama, ada faktor internal, ada faktor eksternal, atau yang lebih spesifik lagi faktor korupsi itu macam-macam. Antara lain itu adalah corruption binding. Karena ada kebutuhan, karena ada harapan, ada keinginan yang ingin dia capai. Maka biasanya kalau orang tidak memegang prinsip-prinsip agama, norma-norma hukum, maka machiavellian dia. Al-ghayah tubaligul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Nah, sehingga kita sudah terlalu lazim mendengar kalimat politik itu adalah seni untuk menggunakan peluang. Dalam politik tidak ada teman dan kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Karena politik bisa juga antara besan dengan yang lain, bisa pecah, bisa cerai, macam-macam. Nah, lalu apakah kemudian kita terjebak dengan gaya-gaya Machiavellian seperti itu yang menghalalkan segala cara, atau kita tetap berdiri kokoh untuk meluruskan kiblat bangsa kita?
kiblat institusi kita, sehingga kita menjadi negara yang sekalipun bukan negara teokrasi, tetapi jangan menjadi negara iblis. Harus ada aturan yang mengatur di situ. Lah kalau Muhammadiyah lembek, akhirnya praktek-praktek koruptif itu akan merajalela. Tidak hanya di pusatnya, di kepalanya, tapi sampai buntut-buntutnya itu juga melakukan praktek itu.